trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Baik, Ibu. Apakah kalian sudah makan atau belum? Sudah, Ibu, sudah sarapan tadi pagi. Bentar. Anak-anak. Anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, kita mulai dengan doa. Satu orang pimpin doa. Ersin, kau pimpin doa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. ya Bapa dalam surga, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena atas berkat dan perlindunganmu sehingga kami semua dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Sekarang kami akan melaksanakan pembelajaran kami. Kami mohon utuslah Roh Kudus-Mu ke dalam akal dan pikiran kami semua agar kegiatan kami pada hari ini berjalan dengan lancar dan sesuai dengan rencana-Mu. Semua doa dan permohonan ini kami aturkan kepadamu lewat perantaraan Yesus Tuhan dan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Dalam nama Bapa, Anak-anak, apakah kalian sudah siap mengikuti les pada pagi hari ini? Siap, Ibu. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, kita absen dulu. Iya, Ibu. Maria Fidelia Leto, Ada, Ibu. Maria Victoria Sereng Angge, Hadir Ibu, Marcella Mandur, Ibu, Cecilia Tada Paul, Ibu. Efren Tika Osulera, Hadir Ibu, Rini Mima, Hadir, Ibu. Elsyana Mari, Femi. ada Bu, Berarti hari ini hadir semua ya. ada Bu. Anak-anak, apakah kalian sudah siap? Siap, Ibu. Masih semangat? Masih, Ibu. Anak-anak sekolah itu harus semangat setiap saat ya. Ya Bu, Karena kalau tidak ada semangat dari dalam diri, maka hidup itu tidak akan berjalan dengan baik dan tidak akan terinspirasi untuk hal-hal yang positif. ya Ibu, Karena adanya semangat, maka kalian bisa mengikuti les pada hari ini, ya kan? ya Bu. Anak-anak, materi kita pada hari ini yaitu tentang berbeda untuk saling melengkapi. Ibu mau tanya dulu, anak-anak sebelum ke sekolah tadi sudah makan atau belum? Sudah, Ibu. Yang siapkan makanan siapa? Mama. Terus yang antar kalian ke sekolah tadi siapa? Nah, disinilah tujuan materi kita hari ini atau contoh materi kita hari ini yaitu laki-laki dan perempuan itu harus saling melengkapi. Anak-anak, laki-laki dan perempuan itu diciptakan Allah sepadan atau sederajat. Tujuan Allah menciptakan laki-laki dan perempuan itu untuk saling melengkapi atau untuk beranak cucu. Kan tidak mungkin manusia hanya laki-laki di dunia ini bisa melahirkan kita-kita ini, ya kan? Manusia diciptakan Allah untuk mengasihi, mengenal melalui ciptaannya. Manusia, laki-laki dan perempuan itu diciptakan berbeda untuk saling melengkapi dan perbedaan di sini adalah perbedaan hanya perbedaan fisik. Tetapi di mata Tuhan itu semua manusia dan laki-laki dan perempuan itu sederajat. Tidak ada begini laki-laki itu lebih kuat dari perempuan. Di hadapan Tuhan itu manusia itu sederajat. Anak-anak, apakah kalian tahu perbedaan fisik dari laki-laki dan perempuan? Tahu. Coba salah satu sebutkan perbedaan fisik antara laki-laki dan perempuan. Saya, Ibu. Ayo Pinky. Kalau laki-laki itu memiliki jakun, kalau perempuan tidak. Terus siapa lagi yang lain? Ibu. Marsi. Kalau laki-laki itu memiliki kumis, kalau perempuan tidak. Siapa lagi yang mau jawab? Saya, Ibu. Mas Ersin. Perempuan itu bisa mengandung sedangkan laki-laki tidak. Pintar. Ada lagi? Sudah, Ibu.
Nah, ada lagi pinggul membesar pada perempuan, sedangkan laki-laki tidak toh. Terus pada perempuan itu kulitnya lembut, sedangkan laki-laki itu kekar. Ya toh? Iya, Ibu. Nah, anak-anak, perbedaan fisik itu tuh bukan berarti manusia itu berbeda. Ciri-ciri fisik pada laki-laki dan perempuan itu bersifat saling melengkapi. Dan semuanya harus menjalankan perannya masing-masing. Atau anak-anak pernah melihat seorang laki-laki itu mengandung? Tidak kan? Terus kalian sudah pernah melihat perempuan itu tumbuh jakun? Tidak kan? Semuanya itu Tuhan beri sesuai dengan perannya masing-masing. Anak-anak, untuk memperjelas materi kita tentang berbeda untuk saling melengkapi, Ibu ada siapkan sebuah cerita. Anak mau dengar cerita atau tidak? Mau. Nah, pada zaman dahulu hiduplah sepasang suami istri yang sudah tua. Mereka tidak memiliki keturunan dan tidak punya keluarga. Hidup mereka penuh keterbatasan di tengah ramainya sebuah kota. Anak-anak, suami-suami ini bekerja di sebuah pabrik untuk menafkahi seorang istrinya. Setiap hari suaminya ini pergi bekerja jam 5 pagi dan pulang jam 5 sore. Sambil menunggu sang suami pulang, istrinya bekerja, yaitu membuat kerajinan tangan untuk menambah penghasilan dari sang suami. Nah, suatu hari sang suami ini jatuh sakit dan tidak bisa bergerak. Istrinya sangat khawatir melihat keadaan suaminya yang tidak bisa bergerak. Pada suatu hari, istrinya bekerja membuat kerajinan tangan untuk membantu suami dan untuk mereka bisa bertahan hidup. Sang istri ini tidak bisa berdaya untuk mencari obat-obatan. Hanya yang dia bisa lakukan hanyalah dia hanya mau kasih obat sang suami dari obat-obatan di kampung. Pada suatu hari, istrinya ini pamit kepada suaminya untuk pergi membeli obat di pasar. Di tengah jalan, hati sang istri ini tidak nyaman karena dia meninggalkan sang suami yang sedang sakit. Terus, pas sampai di pasar, sang istri ini membeli obat untuk sang suami. Habis itu dia cepat-cepat pulang ke rumah. Sampai di rumah, sang istri ini panggil suami. Dia panggil, tetapi suami ini tidak ada jawab satupun yang dia panggil. Akhirnya dia mendekati suami ini ke tempat tidur. Sampai di tempat tidur, dia kasih bangun begini. Sang suami ini tidak menjawab. Akhirnya dia pegang betina nadi. Ternyata suami sudah meninggal dari tadi. Akhirnya sang istri ini langsung lari ke dapur, ambil obat di sebuah botol. Obat isinya obat ramuan yang pokoknya yang racun lah ya. Akhirnya sang suami ini minum obat itu langsung dia juga pusing kok, karena dia pikir begini, buat apa lagi saya hidup karena saya tanpa suami? Dia tidak bisa hidup dia tanpa dia punya suami. Akhirnya dia minum obat yang racun tadi. Akhirnya dia ini meninggal. Akhirnya mereka sama meninggal. Ceritanya sampai di sini saja anak-anak. Anak-anak, kalian kan sudah mendengar cerita tadi. Iya. Ibu mau tanya sekarang, kira-kira judul dari cerita tersebut apa? Apa? Sepasang suami saling melengkapi. Apa lagi? Anak-anak, setelah kalian mendengar cerita tadi, ibu mau tanya, judul cerita tersebut apa? Masih jawab. Sepasang suami istri saling melengkapi. Siapa lagi? Saya, Bu. Apa? Coba. Sepasang suami istri sehidup semati, Bu. Siapa lagi? Anak-anak, ayo. Sudah, Bu. Sudah? Iya, Ibu. Jadi judul dari cerita tadi itu sepasang suami istri sehidup semati. Tepuk tangan dulu untuk sesi. Sekarang pertanyaan kedua. Coba anak-anak jelaskan sifat dari sang suami dengan sang istri dari cerita tadi. Siapa yang bisa jelaskan? Ayo, semangat. Saya, Ibu. Ayo tinggi. Sifatnya apa, Ibu? Iya sifatnya. Nah, kalau sang suami sifatnya itu pekerja keras, penyayang, tapi dia juga mudah menyerah karena sampai pada akhirnya dia bunuh diri. Terus kalau istrinya itu penyayang, lembut, tapi sama ibu pada akhirnya dia menyerah dan bunuh diri juga karena suaminya meninggal.
Tepuk tangan untuk Pinky dulu. Ayo, siapa lagi? Tidak ada? Iya Ibu. Nah, sebenarnya sifatnya mereka tadi itu, sang suami kan jatuh sakit. Memang dia pekerja keras, tetapi dia kan meninggal karena dia sakit terlalu lama toh. Terus istrinya itu, dia itu sifatnya lembut, terus baik hati, dan dia juga pekerja keras demi menafkahi mereka berdua toh. Sekarang pertanyaan ketiga. Apa saran kalian terhadap tindakan istri yang meninggalkan suaminya dalam keadaan sakit demi membeli obat di pasar? Apa saran kalian? Menurut kalian benar atau salah? Benar Ibu. Coba jelaskan. Yang jawab benar masih Rini. Karena istrinya ingin menyelamatkan nyawa dari suaminya Ibu, makanya istrinya pergi membeli obat di pasar. Siapa lagi? Saya Ibu. Pinky. Ini yang dilakukan istrinya itu sudah benar Ibu, karena dia sangat menyayangi suaminya, makanya dia rela pergi ke pasar untuk membeli obat. Siapa lagi? Sudah? Nah, jawaban dari Rini dan Pinky itu benar sekali. Tepuk tangan dulu untuk Rini dan Pinky. Nah, tindakan seorang istri tadi meninggalkan suaminya itu bukan sengaja ya, karena memang dia itu sangat mencintai suaminya. Dia tidak rela kalau suaminya itu jatuh sakit terus, makanya dia pergi beli obat di pasar. Sekarang pertanyaan yang keempat, apa pesan dari cerita tersebut dan pesan untuk kita semua? Ayo yang bisa jawab. Ersin, ayo Ersin. Kita hidup harus saling melengkapi. Terus siapa lagi? Saling menyayangi. Siapa lagi? Tidak boleh putus asa. Siapa lagi? Jangan mudah menyerah Ibu. Tepuk tangan dulu untuk kalian semua. Nah, anak-anak, pesan dari cerita tersebut tadi untuk kita semua itu, kita itu juga harus bisa mengikuti cara suami istri tadi ya. Terus harus bisa saling mengasihi, bisa menghormati antara sang suami dengan istri. Begitu juga kalian ya dengan teman-teman laki-laki kalian, harus bisa menghargai mereka, bisa menyayangi mereka. Oke anak-anak, kira-kira begitu ya? Ya Ibu. Terus materi kita pada hari ini juga ada kaitannya dengan kitab suci. Siapa yang mau kitab suci pada hari ini? Oke, anak-anak, kalian buka kitab suci Kejadian bab 1 ayat 27 sampai 28. Bunyinya di situ. Kalian sudah buka? Sudah Ibu. Bab 1 ayat 27 sampai 28. Sudah? Sudah Ibu. Coba kalian baca. Sama-sama ya. Allah menciptakan Maka Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. menurut gambar Allah. Allah menciptakannya dia Laki-laki dan perempuan diciptakan mereka. Allah menciptakan dia, lalu Allah berfirman kepada mereka, Beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan tatanan lagi. Berkuasalah atas segala ikan di dalam laut dan burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Oke, Ibu bacakan ulang ya. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Anak-anak, coba kalian buka lagi kitab suci Kejadian bab 2 ayat 18 sampai dengan 25. Kalian sudah membuka? Sudah, Bu. Di situ bunyinya yaitu Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja.
Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanya lah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menanaminya, dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang di hutan. Tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu tulang rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Anak-anak, kalian sudah mendengar kok ibu yang ibu bacakan tadi. Setelah ibu membacakan bacaan tadi, sekarang ibu mau tanya, judul dari bacaan tadi apa? Marsi. Bacaan yang pertama tadi, Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Terus yang kedua, Bacaan yang kedua tadi, manusia dan taman Eden. siapa lagi yang bisa jawab? Sama Ibu. Tangan. Sekarang nomor 2. Kira-kira apa hubungan dari cerita yang ibu kasih tadi dengan isi bacaan? Siapa yang bisa jawab? Marsi. Suami dan istri saling melengkapi. Terus Stella. Laki-laki dan perempuan harus saling menyayangi, bukan saling melengkapi. Siapa lagi? Laki-laki dan perempuan sederajat, Ibu. Siapa lagi? Saya Ibu. Laki-laki dan perempuan diciptakan untuk saling membantu. Itu saja. Iya Ibu. Terima kasih. Tepuk tangan. Jawaban kalian itu sama-sama benar. Nah, jadi tadi itu hubungan bacaan tadi dengan cerita tadi itu sama ya, yaitu untuk saling melengkapi. Terus tidak bisa kan seorang suami hidup tanpa istri toh? Ya, begitu juga isi bacaan tadi. Sekarang yang ketiga, apa pesan dari bacaan tadi? Saya Ibu. Ayo Pinky. Perempuan dan laki-laki harus saling menghargai dan saling membantu. Siapa lagi? Tika. Saya Tika di diam bertadi. Tika coba jawab dulu. Laki-laki dan perempuan itu harus saling menyayangi, saling dan saling melengkapi. Siapa lagi? Epin. Ayo Epin bersuara. Laki-laki dan perempuan itu harus saling melengkapi, Ibu. Mantap. Anak-anak, terima kasih kalian telah menjawab pertanyaan dari ibu. Nah, anak-anak, pesan dari kitab suci tadi itu, yaitu tidak baik seorang manusia itu hidup seorang diri saja. Maka Tuhan kan sudah menciptakan Adam toh. Terus Tuhan lihat tuh Adam tuh masa dia hidup sendiri. Terus Adam tuh Tuhan kasih tidur Adam, terus dia mencabut tulang rusuk Adam, maka diciptakannya Hawa. Ya toh? Iya Ibu. Anak-anak, materi kita pada hari ini yaitu tentang beda untuk saling melengkapi. Kalian kan sudah dengar yang ibu jelaskan tadi toh, laki-laki dan perempuan itu sederajat. Tidak boleh laki-laki itu menganggap diri paling kuat dari perempuan toh, tetapi di hadapan Tuhan laki-laki dan perempuan itu sama, diciptakan sederajat. Terus laki-laki itu tujuan Allah itu menciptakan laki-laki dan perempuan itu untuk berkembang biak agar anak cucu memenuhi bumi toh. Anak-anak, materi kita pada hari ini sampai di sini dulu ya. Kalian ada les lanjutan pada hari ini? Ada. Anak-anak,
anak-anak, tadi Ibu sudah kasih tugas di ketua kelas kalian. Nanti kalian minta di ketua kelas tugasnya seperti apa ya? Minggu depan kita datang bawa dengan tugas. Sebelum kita pulang, kita doa dulu. Pinky, angkat doa. Teman-teman semua, Bapak Ibu, marilah kita mengambil sikap berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa dalam surga, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu karena atas penderitaan-Mu. Kegiatan belajar kami pada hari ini dapat berjalan dengan baik. Semoga apa yang disampaikan Ibu Guru tadi dapat kami ingat dan dapat kami lakukan di kehidupan kami sehari-hari. Nama-Mu kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Ibu. Wow.